Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Anur Hadi Abdillah pada pertemuan ketiga di materi perancangan percobaan, di mana materi ini yakni masih tentang statistika. Kita akan membahas tentang terminologi dan istilah-istilah yang ada dalam statistika. Yang pertama yakni tentang probabilitas. Probabilitas adalah dalam secara pengertian yakni kemungkinan atau peluang yang akan muncul dan kita bisa prediksi, di mana dalam pengertian dalam statistik kemungkinan ataupun peluang terjadi kesalahan yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Jadi berapa kesalahan yang akan muncul selama kita melakukan penelitian. Contoh, kita ada 100 sampel, berapakah yang mengalami kesalahan bukan karena dari percobaan yang kita berikan ataupun perlakuan yang kita berikan, tapi mungkin sampelnya salah atau ketika proses pemberian metode pemberian sampel apa salah, yang merupakan termasuk dalam prediksi ataupun probabilitas. Contoh dalam probabilitas yakni probabilitas penambahan protein pakan kita sebut dengan P kurang dari 0,5, bermakna tingkat validasi penelitian di bawah 5%, sehingga jika ada 100 sampel maka kesalahan yang terjadi harus di bawah 5 sampel. Contoh penerapan dalam penarikan kesimpulan penelitian, maka jika P lebih besar dari 0,05 maka memiliki arti kesalahan lebih besar dari 5% jika disimpulkan penambahan tersebut tidak terdapat perbedaan nyata. Yang kedua yakni P kurang dari 0,05 memiliki arti kesalahan yakni kurang dari 5%, disimpulkan bahwa apa yang kita lakukan, penelitian kita lakukan memberikan perbedaan yang nyata. Ada lagi, kalau tadi 5%, maka ada penelitian yang menggunakan lebih teliti lagi, yakni 1%, di mana contoh P kurang dari 0,01 memiliki arti kesalahan kurang dari 1%, maka disimpulkan berbeda sangat nyata. Jadi ada penekanan yakni perbedaan sangat nyata. Biasanya penelitian 1% ini kita lakukan pada penelitian yang berhubungan dengan manusia menggunakan persentase yang lebih sedikit. Probabilitas 0,05 atau 5% biasanya digunakan untuk penelitian hewan ataupun tanaman yang saya mention tadi. Jika 1% biasanya digunakan untuk penelitian manusia. Contoh, pemberian probiotik pada pakan ikan untuk pertumbuhan ikan, patin didapatkan hasil P lebih besar 0,05. Maka kesimpulannya probiotik tidak berpengaruh. Contoh yang kedua, yakni pemberian kejut panas pada ekstraksi klorofil ulva didapatkan P kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya kejut panas berpengaruh terhadap hasil ekstraksi. Jadi ini kata kuncinya. Jadi jika lebih besar dari 0,05 tidak berpengaruh, jika lebih kecil dari 0,05 terdapat pengaruh. Contoh pembacaan hasil perhitungan pada perhitungan statistik, contoh pada uji F hitung ataupun T hitung dihubungkan dengan nilai probabilitas. Contoh di kasus yakni pemberian probiotik pada pakan untuk pertumbuhan ikan patin, maka kita hitung uji statistiknya, maka akan dihasilkan F hitung yakni 8,83, itu F hitungnya. Maka ada dua cara, yakni kita bisa lihat dibandingkan dengan F tabel. Yang kedua kita bisa lihat dengan signifikansinya. Jika menggunakan F tabel, jadi kita cari di tabel F, contoh pembandingnya 3,5, maka bisa kita ambil kesimpulan terlebih dahulu, yakni F hitung lebih besar dari F tabel. Sehingga jika F hitung lebih besar dari F tabel, kesimpulannya P lebih kecil dari 0,05, dengan artian probiotik memberikan pengaruh pada pertumbuhan patin. Jadi ingat, dibandingkan dengan F tabel, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hasilnya P kurang dari 0,05 atau berpengaruh. Catatan penarikan kesimpulan. Jadi ini yang harus Anda ingat-ingat. Yang pertama, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka P lebih besar dari 0,5. Kesimpulan tidak berbeda nyata. Jadi F hitungnya lebih kecil. Yang kedua, F hitung lebih besar dari F tabel, maka P lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya berbeda nyata. Yang ketiga, jika F hitung lebih besar, sama seperti yang kedua, dari F tabel, tapi F tabelnya digunakan F tabel yang 0,05, sehingga kesimpulannya P lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya berbeda sangat nyata. Jadi penekanannya berbeda sangat nyata. Yang berikutnya, istilah berikutnya yakni hipotesis. Hipotesis yakni jawaban sementara yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi berasal dari kata hypo, jadi hypo itu lemah. Yang kedua tesis yakni pernyataan. Jadi pernyataan yang masih lemah sehingga nanti harus diuji. Ditarik dari rumusan masalah penelitian. Jadi hipotesis ini ditarik dari rumusan masalah penelitian. Contoh,
Apakah penambahan keraginan mempengaruhi kuat tarik dari edible film? Ini rumusan masalah. Maka hipotesis yang kita berikan yakni penambahan keraginan mempengaruhi kuat tarik edible film. Jadi kalau tadi awalnya kalimat tanya, maka kita jawab. Jawaban yang lemah tadi merupakan hipotesis. Hipotesis ada dua. Yang pertama hipotesis nul, di mana hipotesis nul ini state-nya yakni tidak terdapat perbedaan dari hasil perlakuan. Jadi tidak terdapat perbedaan. Contoh H0 tidak terdapat perbedaan dari penambahan enzim terhadap zat kasar dari pakan ikan. Berikutnya populasi dan sampel. Populasi tidak terhingga. Yang pertama populasi sampel besar. Jadi kalau disebut dengan populasi besar, contoh seluruh ikan yang ada di perairan Indonesia, ikan yang ada di kolam Uner, ikan yang ada di danau A, maka disebut dengan populasi tidak terhingga. Yang berikutnya yakni populasi terhingga. Jadi bisa ada batasan-batasannya. Contoh terbatas dari jumlah, terbatas dari tempat, atau terbatas dari waktu. Sebagai contoh, ikan di kolam kampus C, ikan di akuarium lab basah, di mana di kolam kampus C ini ikan yang sudah berada di sisi kiri atau di sisi timur. Jadi ada batasannya. Jadi yang lebih besar di kolam kampus C, tapi ada batasan-batasannya. Mungkin sudah dijaring dan lain-lain. Dari jaring tersebut kita hitung berat dan panjangnya. Jadi tidak semuanya. Contoh populasi yang terhingga. Contoh populasi yang masih ingat di pertemuan sebelumnya. Jadi ini populasi ikan koi, di mana populasi merupakan keseluruhan bahan dan data. Jadi bahan ini keseluruhan. Jadi contoh ada 150 ekor ikan koi. Maka sampelnya kita ambil mungkin 5, mungkin 10. Jadi ada perhitungannya tersendiri, di mana sampel yang kita ambil tersebut ada syarat. Yang pertama mewakili populasi, jadi harus mewakili populasi. Yang kedua dapat digeneralisasikan. Jadi mirip dengan populasi. Ketika dilakukan penghitungan akan mewakili dari populasi. Jadi intinya sampel merupakan bagian dari populasi. Yang kedua berikutnya, di mana populasi tadi kita bisa melakukan perlu pengamatan individu. Jadi kalau diamati secara banyak akan kesusahan, maka kita ambil sampel. Jadi sampel tersebut harus representatif, pengambilannya objektif. Jadi ketika pengambilan kita tidak bisa langsung mengambil, karena ada beberapa ikan yang mungkin dia lemah sehingga dia akan mudah tertangkap, sedangkan ikan yang sehat maka dia akan lebih lolos. Maka semua sampel harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk diambil secara acak. Jadi pengambilannya yang terakhir tadi harus random. Jadi tidak boleh memilih, oh saya ingin warna yang merah, oh saya ingin warna yang kuning, oh ingin saya oranye. Tidak boleh seperti itu. Jadi subjektivitasnya harus sedikit. Dimana jika sampel ini benar, dilakukan penelitian dengan benar, maka kita bisa generalisasikan. Jadi panah yang besar tadi bisa dikembalikan. Kesimpulan dari sampel berlaku untuk populasi. Jadi kita lakukan yang lebih sedikit tapi berlaku untuk populasi yang besar. Nah berikutnya ada istilah sampel jumlah anggota. Jumlah anggota kalau populasinya terbatas kita sebut dengan N besar. Populasi tidak terbatas, tidak terhingga. Tadi kan ada yang terbatas, tidak terbatas. Maka kalau sampel kita bisa simbolkan dengan N kecil, dimana contohnya penelitian ingin mencoba membandingkan penambahan arang aktif A arang aktif, B silika, dan C botol gelap terhadap daya simpan minyak ikan. Masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 7 kali. Kira-kira berapakah sampel unit percobaan? Maka kita bisa ambil 7 kali 3. Jadi nanti kita percobaannya 20 sampel pengulangannya. Nah, berikutnya sampel jumlah anggota ulangan dihubungkan dengan N kecil. Jadi ini merupakan bentuk dari tabulasinya seperti ini. Perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, di mana arang aktif dilakukan 7 pengulangan, B 7 ulangan, C 7 ulangan, maka total nanti sampelnya atau unit percobaan sebanyak 21. Berikutnya, kalau tadi sampel, bagaimana cara samplingnya? Cara sampling yakni yang pertama probability sampling, ada simple random sampling, systematic sample sampling, appropriate stratified sampling, disappropriate stratified sampling, yang kelima yakni clustering sampling. Secara detail seperti ini, contoh random kita ambil teknik pengambilan sederhana, ada 50 ekor diberikan tanda 1 sampai 50. Berikutnya kita melakukan pelotrian, penomoran, dilakukan pengundian nomor berapa banyak yang muncul sebanyak sampel yang diinginkan. Yang kedua yakni systemic random sampling. Jadi kita ada sistemnya. Jadi botol kultur fitoplankton diberikan nomor 1 sampai 50.
Berikutnya nanti kita urutkan secara sistematik. Oh, yang kita ambil botol kedua, botol keempat, botol keenam. Jadi yang urutan genap yang kita ambil. Berikutnya appropriate stratified. Jadi kita stratifikasi, contoh ikan post larvae 30 ekor, ikan fingerling 20 ekor, ikan yang sudah mature 45 ekor, kemudian kita sampling. Jadi kita distratifikasikan terlebih dulu. Jadi tidak dicampur. Yang berikutnya disappropriate stratified sampling, yakni sampel distratifikasikan terlebih dahulu namun jumlah tidak proporsional. Contoh ikan larvae 100 ekor, ikan fingerling 50 ekor, ikan mature 50 ekor, kemudian baru disampling, jadi jumlahnya tidak sama. Yang terakhir yakni cluster sampling. Jadi kita melakukan clustering. Contoh di wilayah yang sangat luas kita lakukan penentuan wilayah yang diacak dan di clustering. Diperlukan rumus untuk mengetahui jumlah dari sampel yang harus diambil dan biasanya digunakan dalam metode survei. Jadi cluster sampling ini untuk metode survei. Yang berikutnya yakni non probability sampling. Kalau tadi probability sampling, yang non ini bagaimana? Yakni yang pertama sampling kota, di mana jumlah sampel sampai dengan kota terpenuhi. Jadi kita ambil, oh kotanya 50. Ketika sudah 50 maka sudah terpenuhi. Yang kedua yakni sampling insidental, yakni penentuan sampling yang secara kebetulan. Jadi tiba-tiba contoh kita di lapangan ada orang duduk, maka langsung kita wawancarai, atau ada orang sedang bekerja, maka karena penelitian kita ingin menanyakan pekerjaan, maka langsung kita tanyakan. Yang ketiga yakni sampling purposive, yakni sampel sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita harus tahu apa yang kita inginkan. Contoh ingin sampling terhadap mahasiswa, maka sampel yang kita butuhkan yakni mahasiswa. Sampel terhadap kepuasan pelanggan, maka sampel yang kita ambilkan yakni pelanggan-pelanggan yang sudah mendapatkan pelayanan dari kita. Yang keempat yakni sampel jenuh, yakni sampel yang pada populasi yang sedikit, jadi sampelnya sangat sedikit. Yang kelima yakni snowball sampling, dimana semakin lama sampel semakin besar. Jadi semakin awalnya cuma 5, setelah itu ambil 10, setelah itu ambil 20, sambil 30 dan lain-lain. Berikutnya kita bahas tentang istilah lain yakni nilai tengah atau rata-rata, yang kita banyak kita bahas, yakni diketahui caranya seperti apa, yakni jumlah data yang kita ambil, setelah itu dibagi jumlah sampel, maka akan kita dapatkan nilai tengah atau rata-rata. Disebutkan dengan X, tapi nanti di atasnya ada bar. X digunakan untuk memprediksi mu. Mu ini merupakan nilai tengah dari populasi. Jadi kalau sampel kita logokan dengan X. Bagaimana dengan modus dan median? Karena ini mata kuliah yang lebih advance, maka karena Anda sudah dapatkan di mata kuliah mungkin di SMA tentang modus dan median, maka Anda wajib untuk mempelajari secara mandiri. Berikutnya ini ada istilah ragam, di mana ragam tersebut nilai tengah dari mu, maka simpangan dari X1 minus mu, jadi mu ini di tengah. Bila simpangan tersebut dijumlahkan hasilnya 0. Berikutnya ada istilah ragam varians ataupun varians populasi. Jadi bila sampel pengamatan jauh dari mu, maka kuadrat simpangan besar, rata juga besar, ragam juga besar, maka kecil ragam ataupun theta ini populasi makin beragam. Jadi bisa dihitung seperti ini. Jadi X1 kurangi mu dikuadratkan, X2 kurangi mu dikuadratkan, semuanya ditambahkan, satu dibagi dari n besar. Berikutnya dari ragam varian satu sampel, contoh ini S kuadrat, bisa kalau tadi ragam untuk populasi, yang ini ragam untuk sampel, jadi lebih ke sampel, jadi n-nya dikurangi 1. Contoh di sini jumlah n populasi dan populasi tadi. Berikutnya standar deviasi, di mana untuk standar deviasi ini merupakan salah satu dari ukuran untuk melihat akurasi. Untuk n kurang dari 30, standar deviasi merupakan ada bias. Untuk mengurangi bias maka digunakan n-1. Jadi contoh n lebih besar dari 30 menggunakan rumus yang di bawah. Jika n kurang dari 30 menggunakan S, di mana n-nya dikurangi 1. Berikutnya ada istilah koefisien keragaman, di mana koefisien keragaman ini merupakan rasio dari S dan nilai tengah dinyatakan dalam bentuk persentase. Di mana koefisien keragaman ini untuk melihat percobaan kita bagus apa tidak. Jadi kisarannya kalau didapat nanti 15-20%. Jika di luar dari 15-20%, maka kemungkinan penelitian kita ada kesalahan dalam pengukuran, ada analisis data yang salah. Kakak besar, contoh lebih besar dari 20%, 30%, maka kemungkinan ukuran sampel yang terlalu sedikit, kesalahan perancangan percobaan yang kita ambil. Harusnya menggunakan RAK, rancangan acak kelompok, kita menggunakan
RAL. Ini salah satu kesalahan. Berikutnya ada perlakuan, kita simbolkan dengan T. Jadi perlakuan itu apa yang kita berikan. Contoh, kita berikan di sini minyak ikan sebagai faktor perlakuan. Di mana ada level tarafnya, yakni dosis minyak ikan berbeda. Contoh, minyak ikan dosis 0%, 5%, 10%, 15%. Jadi dosis minyak ikan itu merupakan perlakuan, 0, 5, 10 itu merupakan level. Ini contoh pada penerapan apakah penambahan minyak ikan dapat menurunkan kadar kolesterol pada kepiting bakau. Berikutnya ulangan. Di sini ulangan, jadi setiap ulangan tersebut, jadi perlakuan tersebut butuh dilakukan ulangan. Kalau Anda lihat di tabel, jadi ada dosis, ada ulangan 1, 2, 3, 4. Berapakah jumlah besar ulangan dalam perancangan percobaan? Maka kita harus prediksi ya, harus kita hitung menggunakan rumus. Yang pertama, T kali N-1 sama dengan 15. T itu merupakan perlakuan, N ini yang kita akan cari. Atau rumus yang lain, yakni T-1 dikalikan N-1 sama dengan 15. Jadi rumus yang pertama biasanya digunakan untuk rancangan acak lengkap, yang kedua biasanya digunakan untuk rancangan acak kelompok. Yang berikutnya ini sidik ragam. Jadi setelah kita melakukan perhitungan, data-data dan lain-lain, kita akan mendapatkan tabel analisis varian atau kita singkat dengan ANAVA. Merupakan cara pemudahan analisis dan interpretasi data hasil percobaan dalam bentuk tabel. Jadi ada yang pertama yakni sumber keragaman, ada perlakuan, ada galat, ada total. Galat ini merupakan error, kesalahan percobaan ataupun sisa percobaan. Berikutnya ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, ada F hitung nanti yang akan kita cari, ada F tabel, ada 2 yakni 0,05 atau 0,01, atau yang terakhir P value. Biasanya kalau kita menggunakan komputasi kita langsung dapatkan P value. Derajat bebas adalah jumlah anggota dari populasi variabel yang punya kebebasan yang untuk dipilih, harganya dalam batasan-batasan yang ditetapkan. Contoh, derajat bebas biasanya nilainya jumlah anggota dikurangi 1. Jadi N dikurangi 1. Terima kasih pada pertemuan 3 ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.